la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman, dan belum sempurna keimanan kalian hingga kalian itu saling mencintai. Maka kaum muslimin juga harus memiliki sikap zillah, meliputi kasih sayang, welas asih, dan lemah lembut, bersikap ramah terhadap umat Islam, dan juga rendah hati kepada kaum mukminin. Mereka juga diperintahkan untuk saling tolong menolong, membantu kebutuhan dan menghilangkan kesusahan saudaranya, melindungi kehormatan, harta dan darahnya, menjaga rahasianya, menerima permintaan maafnya, dan saling memberikan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Kafah Channel rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa berjumpa di Mutiara Ramadan. Kita ingin mengangkat satu tema yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Artinya siapapun asalkan dia itu beriman, dia itu mukmin, adalah bersaudara. Sebab yang menjadi dasar ukhuwah atau persaudaraan adalah kesamaan akidah mereka. Maka ayat ini menghendaki ukhuwah kaum mukmin harus benar-benar kuat, lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Hal ini bisa tampak dari dua hal. Yang pertama yaitu digunakannya kata ikhwah. Dan kata ikhwah merupakan jamak dari kata akhun, yaitu saudara. Pada umumnya kata ikhwah dipakai untuk menunjukkan saudara senasab. Sedangkan ikhwan untuk menunjukkan kawan atau sahabat. Nah, maka dengan demikian kata ikhwah di dalam ayat ini hendak menyatakan bahwa ukhuwah kaum muslimin itu lebih daripada persahabatan atau perkawanan biasa. Itu poin yang pertama. Yang kedua pemirsa, ayat ini diawali dengan kata innama. Kata innama dalam ayat ini memberikan makna hasyr, pembatasan. Artinya tidak ada persaudaraan kecuali antar sesama mukmin, dan tidak ada persaudaraan di antara mukmin dan kafir. Maka ini mengisyaratkan bahwa ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Sedangkan persaudaraan nasab itu bisa terputus karena perbedaan agama. Sebaliknya, ukhuwah Islamiyah tidak terputus karena perbedaan nasab. Bahkan persaudaraan nasab dianggap tidak ada ya jika kosong dari persaudaraan akidah Islam. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini bisa kita lihat misalkan di dalam hal waris. Kita tahu bahwa tidak ada hak waris antara mukmin dan kafir ataupun juga sebaliknya. Jika seorang muslim meninggal dan ia hanya memiliki saudara yang kafir, maka saudaranya yang kafir itu tidak boleh mewarisi hartanya. Namun harta itu akan menjadi milik kaum muslimin. Sebaliknya, jika saudaranya yang kafir itu meninggal, maka ia tidak boleh mewarisi harta saudaranya itu. Nah, begitu juga di dalam hal kekuasaan. Ya.
umat Islam tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin, sekalipun ia itu adalah bapak dan saudara mereka. Pemirsa Kafah Channel rahimani wa rahimakumullah. Maka jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam agar bersatu dengan akidah Islamiyah sebagai landasan, sebagai asas persatuan mereka. Maka Islam menolak setiap paham selain akidah Islam sebagai dasar persatuannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man da'a ila asabiyatin, wa laisa minna man qatala asabiyatin, wa laisa minna man mata ala asabiyatin." Tidak termasuk golongan kami orang yang menyerukan asabiyah. Dan juga bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asabiyah. Dan juga bukan golongan kami orang yang mati membela asabiyah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, apa sebenarnya makna dari asabiyah? Di dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Athar dinyatakan bahwa al-asabiyyu mayyu'inu qaumahu ala zulmi. Orang yang asabiyah itu adalah orang yang menolong kaumnya dalam kezaliman. Dan ini juga seiring dengan makna secara syar'i, makna secara syariat, bahwa yang dimaksud dengan asabiyah adalah mu'awanatu ala zalim, menolong orang yang zalim. Begitu juga di dalam kitab Faidul Qadir disebutkan laisa minna man da'a asabiyah, ketika menjelaskan hadis sebelumnya, bukan golongan kami siapa saja yang menyerukan kepada asabiyah. Maksudnya adalah ay mayyad'un nasa ilal istima'i ala asabiyatin wa hiya mu'awanul zalimin, yaitu orang yang menyeru manusia untuk berkumpul di atas asabiyah, yaitu menolong orang yang zalim. Nah, pernah seseorang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhibbar rajulu qaumahu? Wahai Rasulullah, apakah seseorang itu ketika ia mencintai kaumnya itu termasuk asabiyah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la walakin minal asabiyati ayyu'ina rajulu qaumahu ala dzulmin. Oh, tidak. Akan tetapi yang termasuk asabiyah adalah jika seseorang itu menolong kaumnya atas dasar kezaliman, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa Kafah Channel rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bertanya, lantas bagaimana dengan gagasan atau pemikiran nasionalisme? Maka dengan penjelasan tadi, nasionalisme ini adalah paham yang menjadikan kesamaan bangsa itu atas dasar persatuan mereka. Maka paham ini kalau kita rujuk termasuk bagian dari seruan-seruan jahiliyah. Dan nasionalisme ini menjadikan loyalitas dan pembelaan terhadap bangsa mengalahkan loyalitasnya terhadap pembelaan terhadap Islam. Misalkan halal dan haram pun nanti akan bisa dikalahkan ketika bertabrakan dengan kepentingan nasional. Ya. Akibatnya kepentingan bangsa ini meski menyalahi syariat akan dibela mati-matian. Maka jika demikian jelas bahwa paham ini termasuk asabiyah yang diharamkan oleh Islam. Pemirsa Kafah Channel rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana mewujudkan ukhuwah Islamiyah? Mewujudkan ukhuwah Islamiyah ini harus diwujudkan secara real, secara nyata. Syariat telah menjelaskan banyak sekali sikap dan perilaku sebagai perwujudannya. Misalkan sikap harus saling mencintai sesama muslim, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman, dan belum sempurna keimanan kalian hingga kalian itu saling mencintai. Maka kaum muslimin juga harus memiliki sikap zillah, meliputi kasih sayang, welas asih, dan lemah lembut, bersikap ramah terhadap umat Islam, dan juga rendah hati kepada kaum mukminin. Mereka juga diperintahkan untuk saling tolong menolong, membantu kebutuhan dan menghilangkan kesusahan saudaranya, melindungi kehormatan, harta dan darahnya,
menjaga rahasianya, menerima permintaan maafnya, dan saling memberikan nasihat. Dan tentu masih banyak manifestasi dari ukhuwah Islamiyah ini. Kaum muslimin, pemirsa Kafais Channel rahimani wa rahimakumullah. Namun harus dicatat bahwa wujud dari ukhuwah Islamiyah tidak hanya bersifat individual, namun juga harus diwujudkan dalam tatanan kehidupan yang dapat menjaga keberlangsungannya. Nah, maka disinilah Islam telah mewajibkan umatnya agar hanya memiliki satu negara dan satu kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang khalifah sebagai institusi formal untuk menyatukan kaum muslimin di bawah asas akidah Islamiyah itu. Maka Islam menetapkan kesatuan umat dan negara merupakan salah satu qadhiyah masyriah, merupakan perkara utama. Sebab syari telah menjadikan hidup dan mati untuk menyelesaikannya. Nah, dengan kesatuan itu kaum mukmin menjadi akan kuat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin dengan mukmin lainnya ini bagaikan satu bangunan sebagaimana mereka itu menguatkan sebagian yang lainnya. Namun sayang, saat ini kaum muslimin terbagi dalam negara-negara yang kecil. Mereka menjadi umat yang lemah, mereka terpecah belah dan mudah diadu domba. Akhirnya mereka mudah dikuasai musuh-musuh mereka. Sungguh memprihatinkan untuk menghadapi entitas Yahudi, Zionis Yahudi yang jumlahnya sangat kecil, tidak kurang dari 9 juta saja. Ya, ini bisa menguasai atau membuat tidak berdaya umat Islam yang jumlahnya kurang lebih 2 miliar. Bagaimana umat 2 miliar ini tidak bisa menghadapi entitas yang sangat kecil ini? Maka ini seharusnya menjadi pemikiran kita ketika kita mengkaji kembali bagaimana seharusnya umat Islam ini mewujudkan ukhuwah Islam yang hakiki dengan asas akidah Islam, maka dengan mudah umat Islam akan bersatu, dan dengan persatuan di bawah satu kepemimpinan inilah maka umat Islam akan menjadi umat yang kuat dan akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama gangguan-gangguan dari orang-orang kafir akan sangat mudah untuk diselesaikan. Semoga di momentum Ramadan ini, ketika keimanan kita membara, dengan kita banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, umat ini menjadi sadar dan mau kembali menjadikan Islam hanya sebagai aturan hidupnya dan menjadi aturan yang menyatukan mereka. Al-afu minkum, aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.